Salam dan selamat petang kepada kita sekali lagi. Kita bersyukur kepada Tuhan kita dapat hadir bersama-sama dalam sembah doa. Oke, sekali lagi kita kembali dalam doa bersama dalam malam Zoom. Jadi puji Tuhan kita dapat bersama-sama pada malam ini. Oke, jadi kita doa untuk perkara-perkara yang akan kita pamerkan, kemukakan pada malam ini bersama-sama kita doa, dan kita doakan diri pribadi kita juga supaya kita juga terus bertekun dalam doa kita. Tidak hanya dalam mesbah doa, tapi dalam doa pribadi. Dalam doa keluarga kita juga sentiasa berdoa, bersepakat bagi kawasan-kawasan ataupun bagi keperluan-keperluan yang kita ada. Ya, saya ingin lalukan kehadiran kita yang bermasuk, kiranya Tuhan memberkati kita pada malam ini. Sebelum kita masuk ke dalam pujian penyembahan, mari kita ambil masa berdoa bersama-sama. Haleluya. Kami mengucap syukur pada malam ini Tuhan, kesempatan yang indah kami dapat bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, dan terima kasih Tuhan buat teman-teman yang dapat zoom in pada malam ini untuk berdoa, menyokong dalam perkara yang kami doakan bersama-sama. Tuhan, ketika kami tidak mampu berdoa, Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami dapat berdoa. Berikan kami firman-firman yang tepat dalam kami berdoa, Tuhan. Memperkatakan firman, declare firman Tuhan dalam hidup kami, dalam apapun yang kami doakan pada malam ini. Kami serahkan juga teman-teman yang sempat hadir malam ini. Kiranya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan mereka, bagi yang harus traveling, yang berada di jauh, Tuhan juga menyertai mereka semua. Haleluya, kami serahkan juga keluarga besar kami BM City. Kiranya Engkau Tuhan yang akan terus memberkati dan menyertai kami dalam apapun yang kami buat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan mesbah doa ini dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan namamu dipermuliakan, Kau ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Andalkan melebihi
setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, imanku lebihi pikiranku, jalanmu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu, pikiranku, jalanmu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oke, terima kasih untuk perhatian kita. Jadi sesuai dengan nyanyian pada malam ini, mari kita buka firman Tuhan daripada Keluaran pasal yang ke-14. Oke. Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-21. Begitu. Oke. Jadi tema yang saya mau bawa kepada kita itu adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke. Katakan sama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oke. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya, hanya Tuhan saja yang dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Oke. Manusia terbatas, tapi Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa dan indah bagi kita. Oke. Keluaran pasal 21, pasal 14, ayat 21 berkata begini. Saya baca dari terjemahan EBB di sini. Kemudian Musa menghulurkan tangannya ke atas laut, dan Tuhan menguakkan laut dengan angin timur yang keras malam-malaman itu, sehingga membuat dasar laut untuk menjadi tanah yang kering. Air pun terbelah. Terjemahan baru berkata, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Lalu laut itu pun menjadi kering, maka terbelahlah air itu. Jadi saudara-saudari, kalau kita melihat cerita ini, setelah Firaun membebaskan mereka daripada Mesir, umat Israel, maka mereka berada di satu tempat. Ketika mereka dibebaskan di sini, tidak hanya dibebaskan terus, totally free, tetapi mereka juga mengejar-ngejar mereka, tentara Mesir. Nah, dalam masa yang sama,
ketika mereka dikejar-kejar oleh tentara Mesir, mereka berhadapan dengan sebab mereka mau membunuh mereka, ya, supaya mereka tidak ada satupun bangsa Israel ini tertinggal. Jadi orang Israel berusaha mengejar dan membunuh mereka dalam perjalanan itu. Ya, mereka coba berkejaran maju ke depan, dan di depan ada laut Teberau, ya, Red Sea. Ya. Jadi nak kemana? Tak tahu apa yang perlu dibuat. Musa di depan, Musa pun tidak tahu berbuat apa-apa. Ya. Mungkin dia berpikir menyoal Tuhan, bagaimana ini? Tuhan sudah membebaskan kami, tetapi kami pula dikejar. Dan ada titik ada noktah di depan, yaitu laut Teberau yang besar. Jadi kemudian dikatakan di sini, lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Ya. Musa berdoa kepada Tuhan, dan kemudian dikatakan Musa menghulurkan tangannya dalam ayat 21 ini. Dan semalam-malaman Tuhan menguakkan laut dengan air, dengan angin timur yang keras semalam-malaman. Lalu terbelahlah air tersebut. Wah, luar biasa. Sehingga ketika kita baca daripada ayat 31, ketika mereka melihat perbuatan Tuhan yang besar ini, yang ajaib ini, dalam 31 berkata, ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan, terjemahan baru, terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan percaya kepada Musa yang memimpin mereka itu, hambanya Tuhan, hambanya Allah itu. Tadi mereka komplain sepanjang perjalanan tadi, banyak komplain mereka. Tapi ketika Tuhan melakukan perkara yang kita baca ini tadi, maka mereka mulai takut dan mulai percaya kepada Tuhan dan percaya kepada pemimpin mereka. Ternyata Tuhan memberikan mukjizat itu melalui Musa ketika dia menurunkan tangannya ke dalam air sehingga terbelahlah air itu. Jadi apa yang saya ingin sampaikan kepada kita pada malam ini adalah, ya, kadang-kadang kita berusaha, jika kita menghadapi keperluan, kita berusaha untuk keluar ataupun dengan sedaya upaya kita untuk ke arah keperluan tersebut supaya kita dibebaskan, supaya kita diselamatkan, ataupun supaya kita supaya kita tidak lagi berada dalam keperluan terdesak, dalam keadaan terdesak. Jadi kita berusaha dan berusaha, boleh jadi kita mengharapkan keluarga kita, mengharapkan harta benda kita, atau mengharapkan kawan-kawan kita. Ya. Seperti orang Israel ini terdesak. Mereka tidak tahu kemana pergi. Di depan, laut Teberau. Di belakang, pandang belakang, tentara Mesir sedang mengejar mereka. Mereka di tengah-tengah, lingkaran yang tidak tahu kemana mereka pergi. Jadi dikatakan dengan iman Musa menghulurkan tongkatnya dan Tuhan mulai melakukan perkara-perkara yang besar. Dan ketika air itu terbelah, maka di depan itu kering, maka umat Israel dapat lalu menyeberang laut Teberau itu. Dan ketika mereka lalu, tentara umat Israel itu di belakang, dan kemudian mereka ditimbun ditenggelamkan oleh air. Itulah kebaikan Tuhan dalam hidup kehidupan umat Israel. Dalam keadaan terdesak sekalipun, Tuhan boleh melakukan perkara-perkara yang ajaib. Jadi saudara-saudari, lihat saja contoh ini. Saya juga belajar dari contoh ini, bahwa dalam keadaan terdesak sekalipun, ketika kita memanggil Tuhan,
Tuhan boleh melakukan perkara-perkara yang besar. Tak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Oke. Di malam ini kita doa, kita menyerahkan perkara-perkara yang mungkin tidak ada dalam senarai doa kita, tetapi dalam hati kita, perkara-perkara yang sukar bagi kita, perkara-perkara yang selama ini kita doakan. Sepertinya kita berada di dalam lingkungan, rings of question, bulatan yang tidak tahu kita kemana kita akan berakhir. Datang kepada Tuhan. Musa meletakkan tangannya ke laut itu berarti tindakan Musa. Tindakan dia mengharapkan pekerjaan Tuhan yang besar terjadi. Jadi ketika kita meletakkan harapan kita kepada Tuhan, saya percaya tanah yang kering akan dipenuhi hujan. Hati yang sedih akan dipenuhi dengan kegembiraan. Hati yang terluka akan disembuhkan ketika kita meletakkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Dia dalam hidup kita. Mari kita andalkan Tuhan. Jadi seperti mana Musa dan umat Israel itu mengandalkan Tuhan, dan Tuhan menolong mereka. Maka takutlah bangsa itu melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar pada waktu itu. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan percaya kepada Musa. Haleluya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Malam ini Tuhan kami mendengar firman-Mu, belajar firman-Mu. Firman yang mengajarkan kami bahwa kami perlu meletakkan harapan kami. Engkaulah andalan kami Tuhan. Karena kami melihat bahwa dalam perkara-perkara yang sukar, ketika umat Israel, ketika Musa mengharapkan Tuhan, meletakkan Tuhan, Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Aku berdoa menyerahkan jemaat yang ada di BM Star City. Jika ada perkara-perkara yang sukar bagi mereka, mengalami breakthrough pada malam ini. Dalam keluarga mereka, dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam hubungan mereka. Tuhan Engkau campur tangan. Ketika mereka meletakkan tangan mereka, mengangkat tangan mereka kepada Tuhan, berseru-seru memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir dan menolong mereka. Seperti mana Tuhan pernah menolong umat Israel yang dikejar-kejar oleh musuh dan membebaskan mereka. Kami juga percaya Engkau juga boleh melakukan perkara-perkara yang sama ya Tuhan ke atas hidup umat, ke atas hidup jemaat ini. Biarlah mukjizat, sign and wonder kami akan saksikan di depan mata kami, sehingga kami dikukuhkan iman kami dan terus percaya kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mohon sekali lagi Tuhan, mari tangan Tuhan yang berkuasa, yang akan melakukan mukjizat demi mukjizat ke atas gereja BM Central City. Jika ada perkara-perkara yang mustahil bagi kami, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Oke, shalom semua. Jadi kita mau teruskan berdoa pada malam ini. Dan bahan doa pertama untuk malam ini adalah doa untuk kaum pendidik. Oke, saya akan bacakan penerangan tentang bahan doa ini. Selamat Hari Guru dan terima kasih yang tak terhingga kepada kaum pendidik. Guru adalah pilar utama dalam membentuk masa depan generasi muda dan berperanan penting dalam mengembangkan potensi mereka. Para guru telah berdedikasi untuk memberikan pendidikan yang berkualiti, menginspirasi dan membimbing murid-murid dengan penuh kesabaran. Mereka telah berjuang untuk menghadapi cabaran dan mengatasi hambatan dalam proses pembelajaran. Dedikasi mereka yang tak kenal letih adalah kunci kejayaan anak didiknya.
Seterusnya, di dalam ayat firman Tuhan ini 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-13 berkata, tetapi kamu saudara-saudaraku janganlah jemu berbuat baik. Seterusnya, oke, jadi pada malam ini kita mau berdoa agar Tuhan sentiasa membimbing para pendidik dalam tugas, memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar dapat mengajar dengan penuh dedikasi. Kedua, kita bersyukur kepada Tuhan atas kaum pendidik yang terbaik untuk teladan, kesabaran, dan ketabahan dalam mendidik murid-muridnya. Seterusnya kita berdoa agar Roh Kudus mengisi hati para pendidik dengan kegembiraan dan memberikan mereka pengertian dan kepekaan supaya dapat memahami setiap anak dengan segala keunikan. Kita berdoa agar Tuhan sentiasa melindungi kaum pendidik dengan kasih dan menjauhkan keletihan dan tugas dan kebimbangan sehingga mereka ada ketenangan dalam menjalankan tugas. Seterusnya, kalau ada lagi, tidak ada. Okey, mari kita berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya, Lord Jesus. Bapa di syurga, Bapa yang mengenal kami, Bapa yang mengasihi kami, Bapa pada malam ini Tuhan kami mau bersatu hati untuk mendoakan para pendidik, baik mereka sebagai pensyarah maupun mereka sebagai guru, Tuhan, para pendidik yang ada di dalam gereja BEM Central City, kami mau mengangkat mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena Tuhan yang telah memanggil mereka Bapa di syurga di dalam pelayanan ini. Hamba berdoa Tuhan Yesus, Bapa di syurga, Tuhan yang terlebih dahulu memilih dan memanggil Tuhan, mengurapi dan mempersiapkan setiap anak-anak Tuhan dalam pekerjaan sebagai seorang pendidik dimanapun Tuhan telah menempatkan mereka. Dan Bapa, hamba berdoa ya Tuhan, kami berdoa Bapa di syurga, kami bersyukur Tuhan buat berkat hikmat, buat berkat kekuatan, buat berkat perlindungan, buat berkat Bapa di syurga, kasih di dalam hidup kami sebagai pendidik Bapa di syurga. Tuhan, sungguh bukan dengan kuat dan gagah kami, tetapi semuanya Bapa dengan kuat kuasa Roh Kudus, dengan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Bapa di syurga, Tuhan, supaya Tuhan pakai para pendidik yang ada di BEM Central City, Bapa, supaya Tuhan pakai kami, Tuhan, di dalam kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, di dalam kelebihan yang Tuhan berikan kepada kami, maupun dalam kelemahan kami sekalipun Tuhan, anugerah-Mu yang menjadi nyata. Kami berdoa Tuhan, pakai kami Tuhan sebagai alat kemuliaan-Mu, supaya kami dapat membawa anak-anak, membawa murid-murid kami, membawa para pelajar ya Tuhan, untuk lebih lagi mengalami Kristus, untuk lebih lagi Bapa di syurga Tuhan mengenal Kristus dengan cara-Mu yang tersendiri, baik dalam pekerjaan sekular kami Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan Yesus dengan cara-Mu yang tersendiri. Terima kasih Bapa di syurga, hamba berdoa Tuhan, apapun pergumulan kami sebagai pendidik Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Cabaran kami Tuhan sebagai seorang pendidik Tuhan, kami serahkan kepada-Mu. Tuhan, karena sungguh Bapa di syurga, Engkau yang berkuasa Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di syurga, karena kami percaya malam ini Tuhan Engkau mendengar doa kami, dan Tuhan yang menjawab sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, karena di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Ya, shalom. Oke, puji Tuhan kita dapat berjumpa pada malam hari ini. Untuk perkara yang kedua yaitu kita berdoa untuk hari ulang tahun yang ke-12 ya, Gereja BEM Central City ya, 12 tahun. Happy anniversary. So, mari kita sama-sama doakan perkara ini. Oke. Kita boleh membayangkan
kita boleh membayangkan mengucap syukur seperti sedang memandu sebuah kereta. Semasa memandu kereta di jalan raya yang penuh dengan kendaraan, kita harus selalu berjalan berhati-hati dan waspada juga, senantiasa mentaati peraturan lalu lintas dan traffic light. Sebagai pemandu, kita dapat melihat ke depan dengan lapang kerana cermin windshield kita, yaitu depan kereta yang cukup lebar. Sedangkan untuk melakukan introspeksi, tersedia 3 buah cermin di kiri dan kanan, serta sebuah cermin di dalam kendaraan. Kita senantiasa menggunakan tiga cermin ini semasa nak masuk simpang atau pindah, lalu laju ke perlahan, memintas kenderaan yang di depan kita, dan ketika reverse, masa parkir ya. Next terusnya. 2 Korintus 10 ayat yang ke-12. Kami tidak berani menggolongkan atau membandingkan diri kami dengan mereka yang memuji diri sendiri. Apabila mereka menilai diri sendiri dan membandingkan diri sama sendiri, mereka tidaklah bertindak dengan bijaksana. Oke, seterusnya. Jadi yang perkara doa kita ialah kita berdoa sesuai dengan apa yang kita telah baca tadi, dianalogikan tentang cermin kenderaan kita. Berdoalah agar BM Central City terus menjadi tempat yang diberkati dan terus menjadi lighthouse ya, dalam menyebarkan kasih dan kebenaran Allah. Ini sangat penting supaya gereja kita terus menjadi lighthouse ini. Dan kita yang seterusnya berdoa agar BMCC senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus yang memberi hikmat, penghiburan, dan kuasa pada para pemimpin dan anggota. Kepada pemimpin diberikan keberanian untuk mengikut kehendak Tuhan dan melayani dengan kasih di dalam gereja dan komuniti. Dan yang terakhir sekali, berdoa agar BM Central City menjadi tempat penginjilan di mana setiap anggota gereja dapat menjadi saksi bagi kemurahan Allah dan mengajak orang lain untuk mengenal Kristus. Oke, ini perkara doa. Jadi mari kita sama-sama doakan perkara ini, ulang tahun gereja yang ke-12 ini untuk BM Central City kita. Haleluya. Tuhan Bapa kami yang di dalam kerajaan surga. Haleluya Tuhan. Oh, Rabaki Rabashana Jesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas kesempatan ruang yang kami ada pada malam hari ini. Kami dapat bersama-sama berdoa beberapa perkara, dan Tuhan kami menyerahkan perkara doa kami. Yang kedua ini Tuhan berkaitan dengan hari ulang tahun gereja BM Central City. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu dari BM Central City ditubuhkan hingga genap berusia 12 tahun Bapa. Terima kasih Tuhan, ini semua karena kekuatan, ini semua karena kasih-Mu, berkat-Mu yang berkelimpahan, baik itu ke atas gereja ini, ke atas pastor dan ke atas jemaat, sehingga hari ini Tuhan BM Central City tetap ada. Dan Tuhan terima kasih Tuhan, kami tidak dapat mengucapkan apa-apa, tapi kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Sungguh begitu luar biasa kasih Engkau, sungguh begitu luar biasa penyertaan Engkau, sungguh luar biasa berkat Engkau Tuhan untuk gereja BM Central City ini Bapa. Dan Tuhan kami berdoa supaya BM Central City ini terus menjadi satu tempat ibadah yang terus diberkati dan terus menjadi lighthouse Tuhan dalam kami menyebarkan kasih dan kebenaran Allah. Tuhan kami berdoa setiap anggota yang ada di BM Central City, baik itu dari pastor kami, para pemimpin dan jemaat Tuhan, supaya kami Tuhan dapat menjadi garam dunia dan terang dunia Tuhan Yesus, sesuai dengan visi kami untuk menjadi lighthouse ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, kiranya ditambahkan kasih dalam kalangan kami, ditambahkan keberanian untuk kami terus memberitakan Injil Engkau Bapa, kebenaran Engkau Bapa dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam mereka yang bersekolah juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk BM Central City supaya dipenuhi dengan Roh Kudus yang memberikan hikmat pada setiap anggotanya, kepada pastor, kepada pemimpinnya,
anggotanya, baik yang bekerja, baik yang bersekolah. Tuhan diberikan hikmat Tuhan, hikmat yang datang daripada Engkau Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Dan Tuhan ajar kami supaya kami takut akan Engkau Tuhan. Karena di dalam Amsal 1 ayat 7 menyatakan takut akan Tuhan adalah pemulaan pengetahuan. Tuhan kami berdoa Tuhan supaya kami senantiasa takut hormat kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Bapa. Dan Tuhan kami berdoa kiranya Engkau Roh Kudus terus memberikan penghiburan dan kuasa kepada kami Tuhan. Untuk kami diberikan keberanian juga untuk kami mengikuti kehendak Engkau Tuhan, bukan kehendak manusia tetapi kehendak Engkau, untuk menyenang dan menyukakan hati Engkau Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan supaya kami dapat melayani di gereja kami penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan hikmat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, dengan talenta-talenta yang kami ada. Tuhan kami berdoa Tuhan supaya diguna pakai kami Tuhan untuk memperluaskan, untuk memberitakan Injil keselamatan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa supaya BM Center City menjadi tempat penginjilan di mana setiap anggota gereja dapat menjadi saksi Tuhan dan mengajak orang lain untuk mengenal Kristus, baik itu dari proses penginjilan kami, baik itu dari gaya hidup kami Tuhan, dari cara kami bercakap, cara kami berinteraksi, cara hidup kami Tuhan, gaya hidup kami, supaya orang dapat melihat adanya Yesus dalam hidup kami, adanya Yesus dalam percakapan kami, adanya Yesus dalam setiap tindak laku kami Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya setiap kami Tuhan memainkan peranan penting Tuhan untuk terus mengajak orang lain mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau, hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Engkau saja Tuhan. Oh haleluya, hanya di dalam Engkau ada terang Tuhan Yesus. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami akan dapat diberkati Tuhan dengan luar biasa Bapa. Terima, di luar Engkau kami tidak ada punya apa-apa Tuhan. Di luar Engkau Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Engkau Tuhan kami manusia yang cukup lemah Tuhan. Tetapi di dalam Engkau kami dikuatkan lewat daripada kekuatan, lewat daripada kasih karunia Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami terus menyerahkan sekali lagi hari ulang tahun gereja kami akan kami sambut tidak lama lagi Bapa. Kami menyerahkan setiap persiapan, setiap aktiviti. Kami berdoa supaya ini bukan hanya satu aktiviti, tetapi ini Tuhan merupakan hati kami yang penuh dengan bersyukur. Dan Tuhan kami merendahkan diri untuk Engkau Tuhan terus berbicara kepada kami. Supaya lewat ulang tahun ini Tuhan, kami tahu Tuhan apa peranan kami. Supaya Tuhan kami memainkan peranan kami dalam kami menjadikan BM Center City sebagai lighthouse to Engkau Bapa. Ini doa kami Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami rindu untuk melihat transformasi demi transformasi dalam kehidupan jemaat dan transformasi dalam gereja kami bagi keseluruhannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena penyertaan Engkau sungguh luar biasa. Penyertaan Engkau Tuhan Yesus yang membuatkan kami kuat. Penyertaan Engkau lah ya Tuhan Yesus yang menjadikan kami Tuhan Yesus terus Tuhan mencari Engkau dan seterusnya mempunyai satu hubungan yang cukup dekat dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami terhad doa kami, tapi kami bersyukur Tuhan. Sangat bersyukur dari hati kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan. Kami berdoa tahun-tahun yang akan mendatang kami pasti dan yakin Tuhan Yesus pasti menyertai kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkaulah Allah kami. Engkaulah Immanuel. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan Engkau tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Begitu besar kasih Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Oh begitu rindu kami Tuhan. Begitu rindu kami Tuhan untuk mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Di dalam dan di atas nama Tuhan Kristus kami telah mengucap syukur bagi perkara ini. Amin. Oke, salam semua. Oke, kita pergi ke bahan doa yang ketiga. Doa untuk pelajar yang akan menduduki ujian. Oke, ujian sekolah adalah bagian penting dalam pendidikan. Ini adalah kesempatan bagi murid-murid untuk menunjukkan pemahaman mereka tentang pelajaran yang telah diajarkan dan sejauh mana mereka telah belajar.
Ingatlah bahwa ujian sekolah hanyalah salah satu aspek dalam perjalanan pendidikan Anda. Meskipun penting, ujian bukanlah satu-satunya penentu kejayaan atau kecerdasan. Tetapi berfokus berusaha sebaik mungkin dan jadikan ujian sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. All the best. Oke, kita lihat dalam Filipi 4 ayat 13. Oke, aku dapat melakukan segalanya melalui Kristus yang memberiku kekuatan. Oke, kita pergi ke bahan doa kita. Mohon diberikan ketenangan dan jauhkan kebimbangan dalam menjawab soalan-soalan. Bimbingan dalam belajar dan mereka akan mengingati segala pengetahuan yang telah mereka peroleh. Mohon agar diberi pemahaman yang mendalam dan kejelasan pikiran dalam menjawab soalan-soalan. Mereka akan fokus, konsentrasi, dan tidak tergoda oleh perkara yang dapat mengganggu perhatian mereka. Mohon agar Tuhan melindungi mereka dari rasa tertekan dan stres yang berlebihan, dan mereka menjaga kesehatan tubuh mental mereka. Berikanlah mereka rehat yang cukup, makanan yang sehat, dan tidur yang cukup. Oke. Kita berdoa bersama. Oke, haleluya Bapa, haleluya Roh Kudus. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami bersyukur sekali lagi Tuhan Yesus atas anugerah kasih-Mu Tuhan Yesus yang menyertai kami. Bukan karena kebetulan Tuhan, tapi kasih anugerah-Mu Tuhan yang pertemukan kami di dalam Zoom pada malam hari ini, Bapa. Kami bersyukur Tuhan, itu kena anugerah-Mu yang menyertai kami. Tuhan, kami datang sekali lagi Tuhan Yesus, datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus, berlutut di bawah kaki salib-Mu Tuhan Yesus, membawa bahan doa kami ini Tuhan. Kami bersatu pada malam hari ini Tuhan untuk bahan doa kami ini Tuhan, bagi anak-anak pelajar yang akan menduduki ujian ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah persiapkan hati mereka, mental mereka Tuhan Yesus, dan segala yang telah Engkau sediakan buat mereka Tuhan. Tuhan, Engkau beri satu kebijaksanaan, kepandaian Tuhan, supaya mereka dapat menduduki ujian yang akan diberi ya Bapa. Jangan biarkan apa yang mengganggu pikiran mereka Tuhan Yesus, tetapi fokus kepada apa yang mereka akan menjawab Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, melalui kekuatan Engkau yang akan beri kepada mereka ya Bapa. Engkau bimbing mereka Tuhan Yesus dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mungkin mereka dalam tengah belajar ya Bapa untuk menjawab soalan yang akan diberi Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus Tuhan Yesus sentiasa menyertai mereka dimanapun mereka ada pada saat ini ya Bapa. Tuhan, begitu juga kami yang lain Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau sentiasa menyertai kami walau kami dalam keadaan tidak sehat Tuhan Yesus, dalam keadaan lemah tubuh Tuhan. Kami percaya Engkau juga yang menyertai ya Bapa. Kami tahu Tuhan, melalui Engkau Tuhan Yesus pasti ada kekuatan. Biarkan kami letak Engkau di dalam kehidupan kami menjadi satu berkat buat kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa pasti Engkau mendengar ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, kami tidak mempunyai doa yang panjang, tapi Engkau telah mengetahui apa yang kami telah baca Tuhan Yesus. Engkau sudah tahu, Engkau sudah mendahului kami ya Bapa. Kami percaya semua itu Tuhan. Engkau sentiasa ada bersama kami pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, begitu juga Tuhan yang tidak sempat pada malam hari ini Tuhan, ataupun dalam keadaan lemah tubuh dan juga kurang sehat Tuhan, kami percaya bahwa di lain masa, di lain hari Tuhan Yesus pasti ada kesempatan lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat petang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Oke, kita masih lagi dalam sikap dan sifat berdoa. Oke, mari kita melihat bahan doa kita yang keempat, yaitu doa untuk kesehatan.
Oke, puji Tuhan untuk Sister Natalie yang telah mendoakan juga untuk perkara kesihatan ini. Oke, mari kita lihat penerangan untuk doa untuk kesehatan kita pada petang ini. Sakit, respon tubuh manusia yang kurang selesa bagi sesiapa saja yang mengalaminya. Kita semua tahu, apabila tubuh sakit, maka semua yang telah direncanakan menjadi tak menentu. Tetapi bukan itu tujuan kita. Fokus pikiran kita masa ini adalah bagaimana cepat sembuh dan pulih dari penyakit itu. Iman dan perasaan percaya yang kuat menjadi hujung lembing dalam setiap doa. Okay. Bagi kita yang terus serta katakan amin. Okay. Lebih-lebih lagi di dalam keadaan sedang sakit. Okay. Mari kita lihat firman Tuhan akan menjadi pendorong untuk kita sesama sendiri, yaitu yang dipetik daripada Mazmur 107 ayat yang ke-19 dan ke-20. Yaitu maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Haleluya. Mari kita lihat perkara doa. Okay. Berdoa bagi pihak kawan-kawan dan keluarga yang sedang sakit. Mohon kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam diri mereka. Bawakan nama-nama mereka dalam doa, orang yang sedang terlantar di hospital, atau pesakit yang dokter sudah tidak dapat rawat. Perkara yang kedua, berdoa dan mohon Tuhan menolong kita dalam menjaga tubuh ini dengan baik, agar dapat hidup dengan sihat dan bertenaga. Ketiga, mohon diberikan kekuatan untuk menjaga pola makan yang sehat, bersukan secara teratur, dan menghindari tindakan yang merosakkan tubuh. Yang keempat, berdoa agar darah Yesus melindungi kita dari sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Jadikan tubuh ini tempat kediaman Roh Allah. Puji Tuhan. Okay. Saya ingin mengajak kita semua, ataupun mereka yang akan turut secara atas talian, sekiranya pada saat ini Anda secara pribadi kurang sihat, mempercayai, just letak tangan Anda di mana yang Anda sakit, ataupun sekiranya ada ahli keluarga kita, teman-teman kita yang kurang sihat, just letak mereka dalam doa. Walaupun kita tidak berdoa dengan suara yang kedengaran, tetapi dalam alam roh sebenarnya kita ada connection. Tuhan mendengar doa-doa kita semua yang percaya bahwa Dia adalah Maha Penyembuh. Mari kita sama-sama berdoa. Karena keadaan cuaca sekarang agak panas. Kita mohon hikmat daripada Tuhan bagaimana untuk kendalikan cuaca yang ada. Pasti Tuhan akan berikan kita hikmat. Hikmat itu sentiasa ada. Doa supaya kita akan sensitif dengan persekitaran, sensitif dengan Tuhan, apa yang Tuhan ketemukan kita dengan seseorang pribadi dan keadaan sebagainya. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah mencipta kami. Segala yang terbentuk dalam tubuh ini adalah melalui kata-kata-Mu yang penuh dengan hikmat, penuh dengan pengharapan, penuh dengan penyembuhan, penuh dengan kekuatan. Kami sungguh percaya Bapa, Roh yang tinggal dalam hidup kami, Roh yang sangat besar, yang boleh mengatasi apa yang berlaku dalam persekitaran kami. Kami sungguh percaya Bapa. Kami berdoa Tuhan pada saat ini supaya roh kami diperkuatkan. Bila roh kami diperkuatkan, jiwa kami akan sentiasa takut akan Engkau, akan sentiasa bersandar kepada Engkau, akan sentiasa mengimani kata-kata kami, doa-doa kami, maka tubuh kami Bapa akan mendengar suara-Mu.
Kami percaya Bapa, penyembuhan itu sudah terjadi dalam hidup kami Bapa. Guna lidah kami untuk profesize, guna lidah kami untuk mendeklarasikan tanpa keraguan Bapa. Ajari kami Tuhan mengimani firman-Mu, karena firman-Mu hidup, firman-Mu aktif, firman-Mu menyembuhkan, firman-Mu memberi kekuatan. Bila tubuh ini lemah Bapa, lidah kami akan berdoa, lidah kami akan memuji dan menyembah Tuhan. Kami akan bergerak, kami akan mengangkat tangan, kami akan menari. Karena itu yang akan menjadi ubat untuk kami, itu yang menjadikan penyembuhan untuk kami Bapa. Karena saat kami berdiam dalam hadirat Engkau, kami sungguh percaya tangan-Mu telah mengangkat dan mengambil segala sakit, penyakit yang dalam tubuh kami Bapa. Tuhan, tidak ada ruangan sakit dan penyakit tinggal dalam tubuh ini. Karena tubuh ini adalah mezbah Engkau Bapa. Engkau mengajar kami untuk sentiasa pikiran kami diperbarui dengan firman-Mu, dengan pujian dan penyembahan. Tuhan, kami berdoa mungkin ada kalanya kami terhad dengan waktu, terhad dengan keadaan dan sebagainya Bapa. Tetapi kami berusaha Tuhan, beri kami kekuatan, berikan kami hikmat, supaya akan ada waktu untuk kami berdiam seketika. Mengucap syukur, apa jua yang kami lalui Bapa, pasti semuanya itu Tuhan ada sebab yang perlu kami sensitif dalam roh Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kami diberikan hikmat untuk menjaga tubuh yang telah Engkau. Ini adalah tanggung jawab kami Bapa. Kami harus sedar apa yang kami makan, kami harus sedar apa yang perlu kami lakukan tubuh ini supaya sentiasa fit, sentiasa sehat. Dan juga ya Tuhan, segala yang masuk dalam tubuh kami, kami harus tahu bagaimana untuk keluarkan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, ajari kami untuk tidak terlalu gelojo untuk makan dan terlalu terdesak untuk makan makanan Tuhan, tapi berikan kami Tuhan suatu disiplin yang supaya kami dapat mengatur cara pemakanan kami Bapa. Karena Tuhan, kami mendeklarasikan umur kami diperpanjangkan. Kami akan semakin sehat. Walaupun umur kami semakin lanjut, kami tetap hebat. Kami akan dipergunakan, kami akan digunakan menjadi lighthouse. Walaupun umur kami semakin meningkat, tapi firman-Mu tidak pernah pudar. Karena Tuhan, kami percaya Tuhan itulah kekuatan yang datang daripada Engkau yang telah Engkau beri pada kami. Kami percaya Tuhan, saat kami menerima Engkau sebagai Juru Selamat, Tuhan, kami telah dipukusi dengan darah Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, kami telah terima kekuatan yang luar biasa. Sungguh percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mendeklarasi ya Tuhan, setiap kami sihat. Dan kami akan sentiasa memuji dan menyembah Engkau. Kami akan sentiasa sukacita dalam hadirat Engkau Bapa. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami Bapa, supaya Tuhan mereka juga diperkuatkan. Melalui kata-kata kami Bapa, melalui doa-doa kami, pasti Tuhan mereka juga menerima berkat penyembuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan kami diingat dalam hidup mereka. Bahwa ada sahabat yang akan mendoakan mereka Bapa. Kami berdoa untuk setiap ahli keluarga kami, dalam Engkau ada pengharapan. Pasti Engkau akan menghantar kami pada waktu yang tepat, tempat yang tepat ya Tuhan, supaya kami dapat mendoakan sahabat-sahabat kami Bapa. Karena Tuhan, itu adalah satu tujuan penginjilan yang telah Engkau beri pada kami. Karena saat Tuhan mereka mengenali siapa Sang Juru Selamat, Sang Penyembuh, kami percaya Tuhan mereka kembali mempercayai Engkau dengan begitu sungguh-sungguh dan mengimani bahwa Engkau lah segala-galanya dalam hidup mereka Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, sekiranya ada saudara mara kami, kawan-kawan kami, even dalam keluarga kami Bapa pada saat ini kurang sehat, melalui banyak pergumulan, kerisauan, Tuhan kami berdoa, Engkau berikan mereka roh ketenangan. Engkau alihkan fokus mereka Bapa kembali kepada sumber yaitu Engkau Bapa. Mereka pernah dengar Engkau Bapa, tapi ada kalanya distraction itu telah memisahkan hubungan kami Bapa. Kami berdoa supaya kami akan terus kembali mengingatkan bahwa Engkau lah segala-galanya. Pasti apa yang berlaku, ada sesuatu yang Engkau mau kami lakukan, yang mau kami dengar.
Karena Tuhan, setiap kami Engkau cipta dengan satu rancangan yang memberi masa depan yang sangat-sangat terbaik. Terima kasih Bapak. Kami mendeklarasikan setiap kami sekali lagi. Kami juga berdoa untuk setiap pesakit-pesakit yang ada di hospital, di Sarawak, di Sabah, dan di Semenanjung. Tuhan, kami berdoa, kami tidak mengenali mereka. Kami tidak tahu apa situasi mereka lalui pada saat ini, Bapak. Mungkin ada masalah keuangan, tempat tinggal, dan tidak ada tempat untuk mereka luahkan perasaan Bapak. Kami berdoa, Engkau hantarlah Tuhan malaikat-Mu, Engkau hantarlah pribadi-pribadi yang tepat, supaya mereka akan terdorong yang tepat. Engkau akan reveal dalam hidup mereka Bapak, supaya mereka ya Tuhan, turut merasai bahwa ada pengharapan dalam Engkau Bapak. Kami juga berdoa untuk dokter-dokter yang ada, nurse-nurse yang ada, mereka akan sungguh-sungguh memberi yang terbaik. Mereka akan diberi hikmat, mereka akan diberikan solution yang tepat untuk bagaimana untuk Tuhan menyelesaikan masalah ini. Mereka tidak akan give up, Bapak. Mereka tidak akan give up. Because mereka memiliki kebijaksanaan yang datang daripada Engkau. Pasti ada jawaban dalam setiap permasalahan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik. Kami mencintai Engkau, Bapak. Ajari kami, Tuhan, menggunakan lidah kami untuk sentiasa berkata-kata baik, berkata-kata positif atas diri sendiri, Bapak. Bila kami sakit, Tuhan, Engkau terlebih dahulu yang terlintas di pikiran. Bukan obat, bukan klinik, bukan dokter. Engkau yang mencipta kami, pasti Engkau lah yang dokter. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami suka cita, kami sangat gembira, karena Engkau lah Bapa kami, Engkau lah sahabat kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau telah mendengar doa-doa kami Bapa. Kami ikhtiar ya Tuhan, setiap bahan doa kami di atas satu nama memberi kemenangan, nama memberi pengharapan, yaitu Yesus Kristus. Kita semuanya percaya, katakan, amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih kepada para pendoa kita, Sis Leslie, Dr. Joshua, Sis Natalie, dan juga Brother Sanjay yang berdoa untuk kita pada malam ini. Haleluya. Ya, seperti kata Brother Sanjay sebentar tadi, memang cuaca sedikit panas dalam beberapa waktu ini, tetapi bila Tuhan yang memberi kita ketenangan dan melindungi kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk yang terlibat. Dan kiranya Tuhan terus memberkati kita ketika kita keluar, kita berehat, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi setiap kita, baik suami kita, istri kita yang bekerja, baik di luar rumah, dalam rumah, anak-anak kita yang belajar, ketika mereka di dalam bus, di sekolah, pelindungan Tuhan bersama-sama dengan mereka. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kita ingatkan saudara kita Frankie yang sekarang admitted di hospital, mungkin sedikit keracunan makanan, salah makan, jadi berdoa untuk dia supaya pulih semula. Jadi saya ada kontak dia tadi, dia berada di pemerhatian, mungkin last drip kata dia. Tuhan memberkati dia. Terima kasih Tuhan, malam ini kami mendoakan saudara kami Frankie. Tuhan, Engkau hadir bersama dia, memulihkan bahagian-bahagian perutnya Tuhan, dalam kelemahan tubuh yang dia ada. Tuhan, pulihkan dia Tuhan. Dia kembali pulih dan kembali seperti biasa, bersama-sama dengan kami. Dimanapun dia berehat pada hari ini, Engkau Tuhan Yesus yang akan melawat dia, yang akan berkata-kata kepada dia. Setiap masa-masa yang dia berehat, dia mengalami keindahan menikmati Tuhan dalam hidup dia secara pribadi. Terima kasih, berkat juga dokter yang merawat, obat yang diambil, urapi dengan kuasa-Mu. Tuhan, terima kasih untuk malam ini, kami sudah berdoa, melakukan bagian kami percaya bahwa tangan Tuhan yang berkuasa, yang melakukan perkara-perkara yang luar biasa, ketika kami tidak mampu, ketika kami tidak dapat mengharapkan orang-orang di sekitar kami, tapi Tuhanlah yang dapat kami harapkan. Tuhanlah yang dapat kami andalkan. Ketika jalan di depan kami sepertinya sebuah tembok yang besar,
Sepertinya tidak ada jawaban, tidak ada jalan keluar. Engkaulah Tuhan yang membuka jalan bagi kami. Haleluya, Tuhan, terima kasih. Berkati jemaatmu pada hari ini, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan Engkau menyertai mereka. Dalam istirahat kami pada malam ini, Tuhan berikan tidur yang lena, mimpi-mimpi yang indah daripada surgawi. Ketika kami bangun pagi esok, bangkit, kami dikuatkan, kami disegarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.